A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Sampul Hitam yang tentunya akan berbagi cerita. Dan untuk cerita kali ini masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Black Circle atau Lingkaran Hitam. Cerita ini ditulis oleh K.R. Nurlela. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung atau teman-teman ingin membaca koleksi-koleksi ceritanya, teman-teman bisa langsung kunjungi link yang saya sudah sertakan ada di deskripsi. Dan tak usah berlama-lama, mari kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Menjelang asar, terdengar ketukan pintu. Aku pikir Zara, seperti biasa. Namun ternyata Mas Raffi dan Seva. Kenapa baru sampai? Nomornya juga nggak bisa dihubungi. Aku menyiapkan minum sambil menatap mereka yang seperti orang linglung. Ada apa? Desaku. Seva terlihat pucat dan kusut. Mah, apa saat pertama kali kita pindah ke sini, dekat Gapura ada bangunan lain? Tanya Mas Raffi lirih. Bangunan? Gak ada tuh. Sekeliling hanya kebun kan. Beberapa meter setelahnya sawah. Tidak ada bangunan apapun. Rumah pertama ya yang kita tempati ini. Tukasku bingung. Tadi Seva nyasar ke sana. Aku menemukannya dalam kondisi tidak sadar. Ke sana? Aku makin tidak mengerti. Bangunan kuno seperti rumah panggung kecil. Seva tidak sadarkan diri di dalamnya. Aku langsung memegang dahi Seva. Panas. Dia demam. Bergegas ku ambil handuk dan air hangat dalam baskom serta minyak angin. Tengkuknya ku balur agar hangat. Pah, tolong tata barang-barang Seva ke kamar Aden, pintaku. Kamar Aden? Seva tidur sama dia? Bukan, Aden yang pindah. Barangnya sudah kurapikan di kamar belakang, sahutku sambil mengompres Seva yang menggigil. Tidak kutemukan luka di kepala maupun di badan. Apa yang terjadi sampai dia pingsan? Rat. Dia mulai menyadari keberadaanku. Sev, sudah sadar? Kamu di rumahku. Syukurlah. Dia menarik napas lega. Ditepisnya tanganku yang hendak mengganti handuk kompres. Aku gak apa-apa, Rat. Mau istirahat saja, ujarnya. Baiklah. Mari ku antar ke kamar. Mas Raffi meletakkan koper Seva di bawah ranjang. Sekilas kulirik lemari tua yang bergeming. Semoga Seva tidak terganggu oleh benda tersebut. Sementara baju-bajumu letakkan di lemari kecil itu saja ya. Kami tidak ada lemari lain. Tunjukku pada lemari plastik berwarna biru. Gak masalah. Makasih banyak, Rat. Kutinggalkan dia di kamar sendiri. Mas Raffi sepertinya sedang mandi. Aku pun menyiapkan makan siang untuk mereka. Tentang apa yang telah terjadi akan kutanyakan nanti. Setelah mandi dan makan, Seva terlihat lebih segar. Wajahnya tidak lagi pucat. Dia pun mengobrol santai dengan Aden. Sudah enakan, Sev? Iya, Rat.
Tadi cuma kecapean saja kok. Oh iya, rumah kamu asri banget. Kayaknya aku bisa dapat ide cerita menarik di sini. Ujarnya menatap sekeliling. Pandangannya berhenti pada pintu yang menuju sumur di luar. Di luar apa? Oh, sumur tua. Tapi sudah nggak dipakai kok. Kami membuat sumur bor baru di sampingnya. Seva mengangguk. Dia melanjutkan makan dengan lahap. Selain lelah, sepertinya dia juga lapar. Aku menawarinya nasi dan lauk kembali. Dia menerima dengan senang hati. Lemari di kamar itu punya kalian. Desainnya unik. Aku menatap Mas Raffi. Kejadian hari ini belum kusampaikan padanya tentang Aden yang melihat seorang masuk ke dalam lemari. Bagaimanapun, Seva baru sampai. Dia bilang ingin menenangkan diri. Jangan sampai keganjilan yang terjadi membuatnya tidak nyaman. Rat, bukan. Sudah ada waktu kami pindah kemari. Tapi gak pernah kami pakai. Terlalu besar, kilaku. Seva mengangguk. Nanti bolehkah aku keliling rumah? Rumah ini cocok sekali untuk kutulis sebagai cerita misteri. Ucapnya penuh gairah. Bibirku tersenyum kecut. Beberapa hari ini aku tidak banyak kerjaan. Mungkin saja bisa membantunya jika diperlukan. Suasana canggung berakhir saat telepon Mas Raffi berdering. Wajahnya terlihat kecewa. Kenapa, Pak? Malam ini harus berangkat ke kota. Ada kerjaan mendadak dari bos. Ya sudah, gak apa-apa. Ada Seva ini. Ujarku tanpa sadar, seolah menunjukkan rasa takutku jika hanya berdua dengan Aden. Untunglah Seva tidak menyadari maksud perkataan tersebut. Selesai makan, kusiapkan segala keperluan Mas Raffi untuk kembali ke kota. Tak sengaja, buku usang yang kami temukan di dalam lemari tersenggol dari atas nakas. Jatuh berdebu menimpa ibu jari kaki. Aduh. Kenapa, Mah? Enggak, ini bukunya jatuh. Kupungut buku tersebut. Entah kenapa ada keinginan untuk membukanya kembali. Aku teringat kidung Rumek Soeng Wengi yang terdapat pada halaman keempat. Lagu berisi doa pengusir bala atau mara bahaya itu pernah diajarkan pula oleh nenekku. Jariku meraih setengah halaman buku. Aksara yang tertulis masih menggunakan bahasa dan istilah Jawa kuno yang tidak kupahami. Hanya beberapa kata yang kutangkap maksudnya. Ratri yang artinya malam, Chandra berarti bulan. Tergambar pula sebuah permainan kuno anak-anak yang sepertinya jamuran. Aku tersenyum, teringat kembali permainan yang kami lakukan saat kecil dulu sepulang dari mengaji. Hal yang paling membahagiakan saat bulan purnama adalah izin dari orang tua untuk pulang mengaji lebih larut, karena tidak ada rasa takut akibat malam yang gelap. Kenapa tersenyum, Mah? Memangnya ada yang lucu dari buku tua itu? Bukan. Aku teringat permainan jamuran saat waktu kecil dulu. Mas Raffi ikut melihat isi buku tersebut sebelum ketukan pintu mengalihkan perhatian. Mah, ada tamu. Suara Aden. Siapa? Pak Yono. Pak RT. Aku meletakkan buku tersebut kembali ke nakas. Mas Raffi mengikuti di belakang. Silakan masuk, Pak, sambutku. Terima kasih. Saya hanya ingin menyampaikan, nanti malam ada acara padang bulan di balai desa.
Ini salah satu tradisi kami di kampung ini. Setiap tanggal 15 Hijriah atau tepat bulan purnama, diadakan acara permainan anak di halaman balai desa. Kami mengundang Naaden untuk turut serta, tuturnya. Dek, entah kenapa kebetulan sekali dengan apa yang kulihat di buku itu. Padang bulan, jamuran, anak-anak. Oh, baik Pak. Nanti biar saya antar Aden ke balai desa, sautku mengangguk. Pak Yono tidak lama undur diri. Katanya ingin mempersiapkan untuk acara nanti malam. Aku segera menyampaikan pesan Pak Yono ke Aden, meski sebenarnya ada rasa tidak nyaman hinggap di hati. Aku boleh ikut, Rat? Seva menawarkan diri. Tentu saja. Aku pun penasaran permainan seperti apa yang menjadi tradisi di sini. Soalnya selama 3 bulan ini baru sekali Aden mendapatkan undangan. Seva pun berkemas. Dia menyiapkan kamera dan buku tulis kecil yang dimasukkan dalam satu tas lempang. Sedangkan aku hanya duduk bersandar pada sofa sambil mengira-ngira seperti apakah permainan itu. Singkat cerita, Mas Raffi berangkat setelah sholat Isya. Kami mengantarkannya hingga teras. Terlihat dari sorot matanya yang mengkhawatirkan kami. Tetapi aku berusaha meyakinkan bahwa semua akan baik-baik saja. Tenang saja, Pak. Jangan cemas. Kamu hati-hatilah di jalan. Kalau sudah sampai beri kabar, ucapku saat menyalaminya. Baiklah, janji ya. Kalau ada apa-apa beritahu aku juga. Jaga anak kita baik-baik. Aku mengangguk. Motor itu pun melaju, membelah sunyinya dusun kenanga yang seolah tanpa penghuni. Balai desanya sebelah mana, Rat? Tanya Seva saat kami sudah masuk rumah. Ada di dusun Kantil. Gak jauh kok. Kenapa nama dusunnya aneh sih? Gak ada yang normal sedikit gitu. Aku tersenyum kecut. Entah. Oh iya, kamu, apa yang terjadi sewaktu kesini? Kenapa kata Mas Raffi kamu pingsan? Seva mengerutkan dahi, seperti mengingat sesuatu yang tidak dia mengerti. Jarinya mengetuk pinggiran kursi tempat kami duduk. Gak tahu, Rat. Yang aku ingat, saat itu berteduh di bawah pohon akasia, seperti tersesat di desa mati. Tidak ada satu orang pun yang kutemui. Lalu tiba-tiba ada rombongan anak-anak yang membawa mainan. Salah satunya anak perempuan menggenggam kartu. Aku ikuti mereka menuju sebuah pondok kecil. Setelah itu, aku gak ingat lagi. Angin malam semakin dingin. Aku mengajak Seva masuk. Sekilas, kulihat bayangan anak kecil di bawah pohon mangga. Zara. Sebentar, Sev. Apa dalam rombongan anak-anak itu salah satunya dia? Aku menunjuk tempat Zara berdiri mematung. Entah kenapa, rasanya sudah terbiasa dengan kehadiran bocah tersebut yang tiba-tiba. Mana? Seva memicingkan mata. Itu, di bawah pohon mangga. Ucapku setengah berbisik. Namanya Zara, teman Aden. Seva terkejut, seolah melihat Zara baru saja muncul, padahal arah matanya sejak tadi ke sana. Iya, sautnya singkat. Mungkin kamu kecapean, makanya pingsan. Tugasku. Dia hanya mengangguk kecil. Ditatapnya Zara tanpa kedip.
Aku memanggil Aden untuk mengajak Zara masuk. Denganku, bocah itu sepertinya segan. "Den, ada Zara tuh. Mungkin mau bareng nanti ke balai desa," seruku. "Iya mah." Aku mengajak Seva duduk di ruang tamu sambil mengawasi Aden yang bercakap dengan Zara. Gadis itu tidak mau masuk rupanya. Entah kenapa. "Mau berangkat jam berapa?" tanya Seva melirik jam tangan. "Sebentar lagi. Aku ganti baju dulu." Kutinggalkan Seva menuju kamar. Saat melewati kamar tengah, tempat lemari tua itu berada, sayup ku dengar alunan kidung Jawa. Ah, rumekso ing wengi. Mendadak bulu kuduk meremang. Kurungkan niat mengganti baju di kamar, melainkan hanya mengambil ponsel di meja makan. Lalu kembali ke depan. Seva berada di tempatnya, sedangkan Aden duduk di teras bersama Zara. "Gak ganti baju?" Aku menggeleng. Kami pun pergi beriringan menuju balai desa. Zara berjalan paling belakang. Aden ku gandeng. Tidak kubiarkan dia berjalan sendiri. Seva di depan Zara. Sesekali mengajaknya bicara tetapi sia-sia. Gadis itu hanya diam dan tak acuh. Yang membuatku penasaran, tangan bocah itu tidak pernah lepas dari kartu mainan. Seberapa penting kartu itu? Apakah mungkin ada rahasia di baliknya? Balai desa yang kami tuju mulai terlihat. Kerumunan dan alunan musik gamelan menghidupkan suasana. Meski agak aneh, tidak terlihat para penabuh alat musik, tetapi iramanya sangat jelas terdengar. Apa mereka menggunakan kaset rekaman? Aden digandeng oleh Zara menuju kerumunan anak-anak. Aku ingin mencegah, tetapi Seva melarang. "Biarkan saja, Rat. Kita awasi dari jauh saja. Anak-anak akan menemukan cara untuk bersosialisasi," ucapnya. Kami pun melangkah di antara orang-orang yang bersenda gurau. Mereka semua warga desa yang belum kukenal. Berbagai jajanan pasar terjajar. Ada juga penjual ubi-ubian bakar. Asap dari rebusan kacang dan jagung meliuk-liuk, membangkitkan selera makan di hawa yang dingin. Seva membeli 2 potong jagung rebus. Aku menolak karena sebenarnya ingin makan gorengan. Namun entah kenapa tidak ada satupun yang menjual. "Kita duduk di sana yuk," tunjukku pada kursi kayu kosong dekat halaman yang diberi batas pagar tali rafia. Halaman itu nantinya akan digunakan oleh para bocah yang bermain jamuran. Kulihat Aden dan Zara sedang membentuk kelompok dengan anak-anak lain. Wajahnya terlihat bingung. Tetapi Zara sesekali membisikinya sesuatu, membuat dia mengangguk paham. "Rat, kenapa orang-orang semuanya pakai baju hitam ya? Cuma kita saja yang enggak," bisik Seva. Benar juga. Semua orang desa menggunakan pakaian hitam, nyaris seragam. Kecuali kami dan Aden. Ah, tidak. Aden pun kini sudah berganti pakaian. Entah sejak kapan. Tidak ada pengeras suara, tetapi alunan musik gamelan masih sayup terdengar. Satu kelompok anak masuk halaman. Sepertinya permainan sudah akan dimulai. Aku duduk menegang. Permainan itu tidak asing. Hanya saja cahaya bulan yang kemerahan memberi kesan berbeda. Riuh suara pengunjung meredam. Bahkan tapak kaki pun tidak terdengar. Semuanya terdiam di tempat. Lingkaran yang terdiri dari 6 anak tersebut berputar, mengitari seorang gadis kecil yang jaga, lalu dinyanyikan dengan alunan ringan, namun terkesan tegang.
Tidak ada senyuman dari wajah anak-anak tersebut. "Jamur pitik dengkleh," seru si penjaga lantang. Serentak, semua anak yang tadi berputar meregang kesakitan pada kakinya. Mereka berjalan terpincang-pincang. Seorang lainnya bahkan tidak bisa berdiri. "Tunggu, ini tidak lucu." Tukasku bangkit dari duduk. Semua orang menatapku dengan sorot mata dingin. Kulihat ada Pak Yono di antaranya, menempelkan jari telunjuk pada bibir. Aku merasa jantung dihantam pukulan tak kasat mata, membuat bibir terkatup rapat. "Chef," rangku. Seva memapahku panik. Dia menyisir seluruh halaman, berusaha memahami suasana yang sedang terjadi. "Ini aneh," bisikku. Seva mengangguk. Dia seperti tahu bahwa menjawab kalimatku sama saja menentang bahaya. Jari telunjuknya mengisyaratkan agar kami tidak berisik. Lagu kembali dinyanyikan. Kali ini mereka berputar dengan kaki pincang. Aku tidak menyangka kalau apa yang diucapkan oleh si penjaga menjadi kenyataan. Bukankah di permainan aslinya, mereka hanya perlu memeragakan nama hewan yang disebutkan? Hening sesaat. Aku melihat ketegangan pada wajah anak-anak yang berputar. Jantungku sendiri berdegup kencang. Hawa makin aneh, panas dan pengap. "Jamur kodok dipangan uloh." Aku menutup telinga. Jeritan menyayat itu membuat mulut ingin berteriak. Anak-anak berkelimpangan. Ada yang menarik kaki. Ada juga yang menggapai-gapaikan tangan, seolah benar-benar sedang tertelan ular. Darah menciprat dari anak yang tidak bisa keluar dari arena permainan. Sedangkan si penjaga tersenyum puas sambil menatap langit. Seva menangis dalam diam. Mulutnya dia bekap sendiri. Aku berusaha menyadarkannya dan mencari Aden. Namun, kaki mendadak kaku, terpatri dengan tanah yang kupijak. Bulan semakin menampakkan semburat merahnya. Usai permainan babak pertama yang berakhir tragis, dimulailah babak kedua. Aku meraung dalam hati saat melihat Aden masuk arena. Ya, mulutku kini benar-benar terkunci. Sepatah kata pun tidak bisa keluar. Aden berdiri di tengah lingkaran. Aku tahu dia bertugas sebagai penjaga. Entah kenapa ini sedikit membuatku lega. Namun, bocah itu terlihat bingung. Dia menatap sekeliling, mungkin mencari-cari keberadaanku. Tanganku seakan melambai ke arahnya, tetapi Aden seperti menatap ruang kosong. Apa aku tidak terlihat? Kulihat Seva sudah bisa menguasai diri. Tubuhnya perlahan melemas. Meski mulut masih sama-sama terkunci, tangan meraih tas lempang, merogoh benda yang ada di dalamnya. Kamera. Aku menatap ngeri. Bagaimana kalau terjadi sesuatu yang lebih berbahaya jika ketahuan melakukan dokumentasi? Seva seolah tidak memperdulikan hal itu. Alunan musik gamelan yang sempat terhenti kini mulai terdengar kembali. Lagu Jamuran siap dinyanyikan. Aden menutup wajah. Dia seperti hendak menangis. Zara yang berada di sudut lain halaman terlihat melemparkan sesuatu. Kartu. Tangan Aden dengan sigap meraih benda yang melayang tersebut. Mulutnya komat kamit saat membaca kartu yang diberikan si gadis misterius. Sepi. Kali ini angin pun enggan berhembus. Musik gamelan menghilang. Aden berdiri mematung menatap 7 orang anak yang mengelilinginya. "Jamur barat," serunya lantang. Semua pengunjung mendadak tegang. Perlahan, bulan pun tertutup awan hitam. Angin menderu sangat kencang.
menerbangkan semua benda yang terjangkau, termasuk anak-anak. Jerit tangis dan samar geraman mengisi angkasa malam. Aku hanya mampu ternganga. Seva menggenggam tanganku erat, sedangkan tangan yang lain mempertahankan kamera dari amukan badai. Aden berjongkok sambil menutup telinga. Zara susah payah meraih bahunya. Beberapa saat kemudian, udara kembali normal. Tidak ada lagi jerit kesakitan, alunan gamelan, maupun penduduk desa yang aneh. Aden memelukku. "Mah, sudah selesai." Selesai. Seva meraih tanganku. Dia menunjuk balai desa yang lenyap begitu saja. "Apa yang terjadi?" "Kita pulang dulu," ujar Seva membimbing kami. Aku berusaha meredam riak jantung yang tak beraturan. Kejadian tadi seolah hanya mimpi, tetapi goresan di tangan kanan Aden nyata. Lingkaran berwarna hitam, seperti cetakan uang logam menggunakan tinta tato. Kami terseok, menyusuri jalan setapak kecil seperti awal berangkat tadi. Kulihat Zara mengikuti di belakang, tetapi menjaga jarak dengan melambatkan langkah. Kutatap tajam matanya saat pandangan kami berserobok. Namun, aku menyerah karena pandangan kosong itu selalu membuat perasaan hampa. "Benar ini jalannya?" tanyaku pada Seva. "Kamu kan penduduk sini, masa tanya aku pendatang baru?" Tukas perempuan itu membuatku kesal. "Serius, Sev, aku nggak ingat," dengkusku. "Aden ingat." Bocah itu mengangguk sambil menoleh ke arah Zara. "Zara juga ingat kok." Meski jengah, aku meminta gadis sana itu menuntun jalan, tentu dengan perantara Aden sebelumnya. Akhirnya, Zara berjalan di depan. Tangan Aden masih kugenggam erat. Sesekali ekor mata melirik tanda lingkaran hitam tersebut. Akan kutanyakan nanti saat tiba di rumah saja. Semoga kami bisa kembali dengan selamat. Singkat cerita, lagi-lagi setelah kejadian demi kejadian ganjil, kami bangun kesiangan. Semalam, bertiga kami tidur di kamar utama, bahkan masih menggunakan baju yang basah oleh keringat. Sedangkan Zara menghilang sebelum kami masuk pekarangan. Bukan menghilang seperti hantu, tetapi dia memilih jalan lain, lalu menunjukkan jalan pulang untuk kami. "Zara, manusia kan?" bisik Seva saat aku menyiapkan sarapan. "Apa sih? Ya manusia, Sev. Kamu lihat sendiri kan? Dia menapak tanah, bahkan muncul setiap saat. Maksudku siang hari pun. Tapi orang-orang di kampung ini aneh. Lalu acara itu padang bulan. Buat apa coba?" dengkus Seva. "Kamu masih ada rekaman semalam?" "Ada, belum kulihat sih. Tanganku kaku banget waktu ambil gambar." Seva menuju kamarnya, mungkin mengambil kamera. Aku meneruskan menumis bumbu sambil menyiapkan teh manis. "Rat," Seva menunjukkan hasil foto semalam dengan wajah bingung. Di sana hanya terlihat bayangan hitam tanpa wajah. Padahal jelas-jelas semuanya terasa nyata. Bahkan Pak Yono sekalipun yang melarangku bicara. "Mungkin kamu ambil gambarnya nggak fokus," ujarku meski ragu. Seva mengangkat bahu. Kami pun memutuskan untuk sarapan. Aden duduk di hadapanku. Wajahnya terlihat biasa saja.
seolah kejadian tadi malam bukan apa-apa. "Aden, itu kenapa?" Seva menunjuk tangan Aden yang menggenggam sendok. "Gak tahu tante, gak sakit kok." "Kamu gak ingat semalam diapain?" tanyaku cemas. Bocah itu menggeleng. "Coba mama lihat." Kulurkan tangan untuk meraihnya. Dingin, tangan kanannya terasa dingin. Aku menatapnya cemas. "Kita harus ke Mbah Darsih. Dia berhutang penjelasan." "Mbah Darsih? Siapa?" Seva mengernyit heran. "Neneknya Zara." Cerita pun bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.